Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Eka Wulandari. Saya dari Prodi PAI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan NIM 240101 110165. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Penegakan Hukum yang berisi tentang teori penegakan hukum, konteks kontemporer penegakan hukum, serta konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan. Ini tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Muhammad Tulus. Penegakan hukum di Indonesia merupakan aspek fundamental dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Proses ini tidak hanya melibatkan penerapan hukum, tetapi juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa hukum tersebut dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat. Dalam konteks ini, penegakan hukum berfungsi sebagai jembatan antara norma-norma hukum yang ditetapkan dan realitas sosial yang ada di masyarakat. Namun, perjalanan penegakan hukum di Indonesia tidaklah mulus. Berbagai tantangan dan hambatan seringkali menghalangi upaya untuk mencapai keadilan yang diharapkan. Salah satu tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia adalah rendahnya moralitas aparat hukum. Banyak pihak, termasuk hakim, polisi, dan jaksa, yang terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini menciptakan persepsi di kalangan masyarakat bahwa hukum tidak selalu ditegakkan secara adil. Ketidakpuasan ini semakin diperparah oleh adanya kasus-kasus di mana hukum tampak berpihak pada segelintir orang, sementara masyarakat umum merasa terpinggirkan. Dalam konteks ini, hukum seharusnya berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak masyarakat, tetapi seringkali justru menciptakan ketidakadilan. Teori penegakan hukum di Indonesia mencakup berbagai pendekatan yang berusaha menyelaraskan nilai-nilai sosial dengan kaidah hukum. Salah satu teori yang sering dirujuk adalah teori Soejono Sukanto, yang menekankan pentingnya keselarasan antara nilai-nilai sosial dan hukum. Dalam pandangan ini, penegakan hukum tidak hanya dilihat sebagai penerapan aturan, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan keadilan yang substantif. Hal ini berarti bahwa hukum harus mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diinginkan oleh masyarakat dan bukan sekedar menjadi alat untuk menghukum. Dalam konteks kontemporer, penegakan hukum di Indonesia semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan kolaborasi internasional. Isu-isu seperti korupsi, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba menjadi fokus utama dalam penegakan hukum saat ini. Penggunaan teknologi informasi misalnya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Dengan adanya teknologi, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai proses hukum dan berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam konteks ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan. Kerjasama lintas sektor antar lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil. Dalam hal ini, kolaborasi antar berbagai pihak dapat memperkuat upaya penegakan hukum dan menciptakan sinergi yang positif. Pembangunan negara hukum yang berkeadilan menekankan integritas prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Upaya ini mencakup memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi semua warga negara, serta kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan masyarakat. Reformasi peradilan dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong partisipasi aktif dalam proses hukum. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, masyarakat diharapkan
dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta berani untuk memperjuangkan keadilan. Keadilan restoratif juga menjadi bagian penting dalam konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan dan kerugian daripada sekedar hukuman. Dalam keadilan restoratif, semua pihak yang terlibat dalam konflik diundang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah, sehingga menciptakan rasa saling menghormati dan pemahaman antar pihak. Moderasi beragama juga dianggap penting dalam menciptakan keadilan sosial yang inklusif dan harmonis. Dialog antar umat beragama dapat mendorong komunikasi dan pemahaman antar berbagai keyakinan, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih toleran. Secara keseluruhan, penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial dan melibatkan partisipasi masyarakat, diharapkan penegakan hukum dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, aman, dan harmonis. Dalam menghadapi tantangan yang ada, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen dalam menciptakan semua sistem hukum yang tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga substantif, sehingga setiap individu merasa dihargai dan memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Dengan demikian, penegakan hukum di Indonesia dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.